Bro mau tanya, apakah Allah di teman kita Muslim sama dengan Allah di umat Kristiani? Siapa Yesus? Dia manusia, dia Tuhan, dia apa? Saya tidak mengerti. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten Domba yang Hilang episode ketiga. Aku tuh mau ngasih tahu ke kalian produk yang aku beli 1 tahun yang lalu. Jadi ini tuh bukan endorse, siapa tahu kalian pengen menunjukkan iman kalian. Nah, produk yang aku beli adalah sweater. Sweater yang aku pakai ini adalah sweater Jesus. Jadi aku kepinggirin dulu. Nah, jadi ini tuh adalah sweater bertuliskan In Jesus Name, di dalam nama Yesus gitu ya. Ini sweater udah aku beli 1 tahun yang lalu teman-teman. Dan ini tuh udah dicuci berapa kali juga nggak luntur-luntur. Dan bahannya tuh enak teman-teman, lembut. Kalau misalkan kalian beli kayak aku sweater kayak gini, kalian tuh bakalan dapetin surat teman-teman, surat dari Favor Apparelnya yang aku pajang tuh, yang selalu aku pajang di belakang, yang tulisannya adalah Be Proud of Your Faith. Bakalan dapat kayak gini kalau kalian beli di Favor Apparel, Be Proud of Your Faith, dan juga ada tulisan Favor Apparelnya. Jadi kalian bakalan dapetin sweaternya, surat, dan juga tasnya teman-teman. Itu sih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau lihat-lihat produknya kayak gimana, kalian bisa kunjungi langsung Instagramnya Favor Apparel. Aku kasih linknya di deskripsi. Biasanya tiap minggu mereka juga sering ngadain giveaway untuk produk-produk mereka gitu. Oke, jadi ini tuh udah episode ketiga teman-teman di konten Domba yang Hilang. Kita mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, Advent tuh bermula dan berasal dari mana sih? Kalau Anglican kan dari Inggris, kalau Katolik dari Italia. Advent itu berasal dari Amerika Serikat teman-teman. Didirikan pada tanggal 21 Mei 1863, dimana pada tahun-tahun itu banyak banget denominasi Kristen termasuk Anglican yang tadi itu meneliti soal Daniel 8 ayat 14 tentang nubuatan Daniel yang mengatakan 2300 pagi dan petang. Banyak orang yang memperkirakan bahwa nubuatan Daniel 8 ayat 14 ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, pada saat itu salah satu yang paling concern adalah William Miller yang menghitung detail tanggal, bulan, dan tahun kapan Yesus datang ke dunia, sehingga banyak yang setuju dengan perhitungannya. Dan pada saat prediksi itu menemui harinya, ternyata Yesus tidak datang untuk yang kedua kali ke dunia ini. Pada saat itu disebut sebagai kekecewaan yang besar. Tapi nggak sampai situ aja, William Miller percaya bahwa Alkitab ini tidak akan pernah salah. Mungkin ada sesuatu kekeliruan di mana nubuatan Daniel ini bukan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi tentang perpindahan Yesus dari bilik suci ke bilik yang maha suci di surga. Karena pada saat itu Yesus akan memulai suatu pelayanan khusus di surga untuk umat manusia. Karena di Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nubuatan Daniel 8 ayat 14 ini dipercayai sebagai pindahnya Yesus dari bilik suci ke bilik yang maha suci untuk melakukan pelayanan khusus bagi umat manusia gitu. Pertama kali Advent datang ke Indonesia itu di Padang teman-teman. Dan juga untuk kalian yang pengen nonton sejarah Advent gitu ya, itu tuh difilmkan teman-teman. Dan filmnya ini tuh sifatnya bukan dokumenter tapi kayak film aja gitu. Judulnya adalah Tell the World. Kalian bisa download dan juga nonton filmnya gitu kalau misalkan kalian tertarik. Pertanyaan selanjutnya, bro mau tanya, apakah Allah di teman kita Muslim sama dengan Allah di umat Kristiani? Jawabannya adalah sama. Kenapa sama? Nah, banyak tuh pasti. Di umat Kristen dan Alkitab mengatakan Abraham adalah bapak orang percaya. Di Islam, di Al-Quran dikatakan ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Oke?
Jadi umat Kristen dan umat Islam sepakat bahwa Abraham atau Ibrahim mempunyai iman yang harus diikuti oleh setiap orang. Jadi kalau pertanyaannya apakah Allah kita sama dengan orang Muslim, jawabannya sama. Untuk diakui sebagai orang percaya, kita merujuk kepada Bapa kita, Bapa Abraham, Bapa semua orang percaya, Bapa semua orang benar. Dan di Muslim dikatakan ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Jadi kita bisa sepakat bahwa Allah kita sama. Jawaban aku ini berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Jadi buat kalian yang masih punya argumen bahwa Allah kita dan Allah orang Muslim itu berbeda, itu bisa dikatakan sebagai ada dua Allah yang menciptakan manusia di satu tempat yang sama. Yang satu Allah Kristen menciptakan manusia, yang satu Allah Muslim menciptakan manusia, tapi di satu dunia kan gimana gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa Allah kita itu sama, teman-teman. Dan pertanyaan ini tuh sebenarnya udah aku jawab di video siapa Tuhannya orang Kristen. Linknya akan aku kasih di deskripsi di bawah. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah agama Saksi Yehova dan Advent sama dalam keimanan? Sebenarnya untuk dalam keimanannya sih semua orang Kristen sama ya, iman di dalam Yesus Kristus gitu. Tapi untuk liturginya sendiri sih mungkin beda ya, dari cara mendefinisikan ayat dan yang lainnya itu beda gitu. Soal pengalaman pribadi, jadi ayah aku tuh dulu sering didatengin oleh Saksi Yehova. Setiap hari Minggu tuh mereka selalu bertamu untuk sharing Alkitab dan yang lainnya. Ini menurut pengalaman pribadi ya, jadi di luar data gitu. Menurut pengalaman pribadi, perbedaan Saksi Yehova dan Advent itu berbeda di makanan yang boleh dan tidak boleh, dan juga perbedaan hari Sabat. Nah itu sih dua itu, teman-teman. Jadi untuk persamaannya ya iman dalam Yesus Kristus. Mungkin ada juga persamaan yang lainnya, tapi kalau misalkan untuk perbedaannya sendiri ya itu tadi liturginya mungkin ya, atau definisi dari pemahaman ayat Alkitab aja mungkin yang berbeda. Bukan salah ya, berbeda gitu. Oke, kita langsung aja ke next pertanyaan. Siapa Yesus? Dia manusia, dia Tuhan, dia apa? Saya tidak mengerti. Kalau misalkan kalian ngikutin video aku, siapa Tuhannya orang Kristen, terus juga apakah Yesus adalah anak Allah atau bukan gitu ya, kalian bisa nangkep sih poinnya di situ. Jawabannya juga sebenarnya kalian udah tahu, teman-teman. Kalau misalkan aku menjawab langsung dan ngomong langsung di video ini, bakal muncul perdebatan. Mungkin di antara orang Kristen sendiri yang mendebat soal ini, atau mungkin di agama yang lain akan mendebatkan di video ini, dan aku nggak mau ada perdebatan gitu. Jadi aku bakalan ngasih tahu ke kalian ayatnya aja ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau mempermasalahkan, siapa yang berani mempermasalahkan firman Tuhan gitu. Ya itu sih pokoknya gitu ya. Aku bakalan menyampaikan beberapa ayat dan konteks kecilnya gitu ya. Di Yohanes 1, Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, itu ayat pertama. Didukung oleh Quran surat Maryam ayat 171 yang dikatakan Isa adalah kalimatullah. Kalimatullah itu kalau di Indonesia kan adalah kalimat Allah, kalimatnya Allah gitu. Jadi Alkitab dan Al-Quran sepakat bahwa Yesus ini adalah kata-katanya Allah gitu, firman Allah, kalimatullah gitu. Jadi Al-Quran dan Alkitab sepakat. Di Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ayat selanjutnya di Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Di Lukas 6 ayat 12 konteksnya Yesus sedang berdoa, teman-teman. Di Yohanes 17 ayat 3 Yesus berdoa dan mengatakan bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di Markus 15 ayat 34, pada saat Yesus disalib, Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, yang artinya adalah Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di Ibrani 1 ayat 8 sampai 9, Allah menjelaskan perihal anak, yaitu Yesus. Allah mengatakan kepada Yesus, sebab itu Allah, yaitu Allahmu, telah mengurapi engkau. Jadi itu ya teman-teman, sebenarnya kalian juga bisa nilai sendiri. Bukannya aku nggak berani untuk menjawab ini, tapi aku nggak mau ada perdebatan gitu. Yang satu ngomong ini, yang satu nyalahin aku, yang satu nyalahin ini, yang ngomong sesat, yang ngomong apa. Aku nggak mau ngomongin itu gitu. Jadi
Aku mau ngasih ayatnya aja supaya kalian yang ngedebatin ya silahkan ngedebatin firman Tuhan aja gitu. Aku nggak ngomong dari diri aku sendiri, tapi aku ngomong itu firmannya ada gitu, jelas gitu. Oke, mungkin sekian pertemuan kita untuk kali ini di episode ketiga ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya, terima kasih teman-teman yang udah mau sharing dan juga apresiasi. Terima kasih banyak kepada kalian semuanya. Terima kasih, aku Roy Andrian, dan Tuhan memberkati kita semua.